Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu 1 Februari 2023. Bacaan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, seringkali tidak mudah untuk menghargai apa yang bisa ditemui di tempat sendiri. Lebih menarik yang ada di luar. Produk dalam negeri kurang dihargai, sedangkan barang impor dianggap lebih berkualitas, meski harganya mahal. Padahal belum tentu bahwa barang impor lebih baik. Ada praduga yang belum tentu benar bahwa yang dari dalam negeri kurang bermutu. Dugaan dan prasangka itu mudah melekat pada orang-orang tertentu. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini juga menjadi pandangan bagi orang-orang Yahudi terhadap Yesus, yaitu nada yang meremehkan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Itulah pernyataan yang kurang berdasarkan kenyataan yang dihadapi. Kecewa dan menolak Yesus hanya berdasarkan tempat asal dan dari keluarga siapa. Mereka tidak memperhitungkan apa yang sudah dibuat oleh Yesus. Sekian banyak mujizat dan karya telah diperbuat oleh Yesus untuk menolong orang-orang sakit dan orang-orang yang menderita. Mereka hanya mempertanyakan bagaimana semua itu bisa dilakukan oleh Yesus. Kalau hanya sampai sebatas pada bagaimana mungkin mujizat itu bisa dibuat, maka orang tersebut tidak bisa sampai beriman pada Yesus. Dan karena mereka tidak percaya, maka Yesus juga tidak membuat mujizat-mujizat seperti di tempat-tempat lain, kecuali beberapa saja.
Memang seperti beberapa kali disampaikan oleh Yesus, mukjizat harus disertai oleh iman. Dari beberapa kisah penyembuhan, ternyata yang paling diperlukan adalah iman, bukan soal asal-usul dari mana ia berada. Oleh karena itu, menolak untuk beriman kepada Yesus berarti menolak karya keselamatannya dalam arti sepenuh-penuhnya. Iman menjadi pintu masuk sekaligus penentu akhir dari keputusan untuk bisa diselamatkan atau dibinasakan. Oleh karena itu, perlulah kita semakin kuat beriman agar tidak goyah dan terombang-ambing oleh berbagai macam godaan. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan peristiwa hari ini, melalui bacaan Injil hari ini, kita disadarkan bahwa kita semakin mengimani Yesus. Dengan mengimani Yesus, bahwa keselamatan itu akan datang. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini Engkau sadarkan lewat sabda-Mu. Semoga kami mampu untuk semakin beriman kepada-Mu, agar kami mendapatkan keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.